Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya ada di Nipa Mall yang ada di kota Makassar. Tapi jalan-jalan ke Nipa Mall kalau mau ketemu atau mau lihat Hyundai yang baru saja di launching atau di grand opening di Nipa Mall yang ada di Makassar. Ini adalah city store daripada Hyundai yang dari informasi yang kita dengar tadi itu menjadi city store kedua setelah Jakarta kalau nggak salah. Dan di sini kalian bisa lihat langsung unit mobil baterai si Hyundai Kona Electric. Dan tidak cuma Kona Electric, di bawah sana itu ada Hyundai Ioniq yang ini merupakan tipe paling tinggi. Dan kalau kalian mau merasakan mobil dengan penggerak baterai, dengan tenaga baterai tanpa kebisingan, tanpa getaran mesin dan seterusnya, kalian bisa jalan-jalan ke Nipa Mall untuk langsung melakukan test drive terhadap si Hyundai Ioniq yang ada di bawah sini. Nah, sebelum kita ke bawah, saya kali ini akan mendekat untuk melihat secara langsung dan menunjukkan ke kalian semua seberapa keren si Hyundai Kona Electric yang persis ada di depan kita kali ini. Nah, mobil ini kalau kalian pakai kemana-mana, tidak perlu ke SPBU dulu untuk isi bahan bakar, tidak perlu untuk ganti oli filter, tidak perlu untuk ganti filter bahan bakar, dan lain-lainnya yang biasanya diganti atau di-maintain pada mobil-mobil dengan mesin pembakaran internal atau internal combustion yang selama ini banyak kita lihat dan maybe pastinya banyak kalian pakai. Nah, satu hal yang istimewa dari mobil ini adalah tampilannya yang sangat gagah bosku nih. Tampilannya gagah, maybe akan lebih gagah lagi kalau kalian lihat secara langsung. Kalau kalian merasa bahwa video ini aduh kurang nih video, mending datang langsung ke Nipa Mall ya. Datang ke sini jalan-jalan untuk lihat langsung si Kona Electric ini. Nah, dengan Kona Electric ini kalian tentu berasa memiliki SPBU-nya sendiri. Karena kenapa? Kalian kalau keluar rumah tidak perlu lagi ke SPBU untuk isi bahan bakar. Kalian bisa mengisi baterai daripada mobil ini di rumah kalian sendiri sambil kalian tidur. Setelah bangun ya sudah siap jalan lagi. Akan sangat asik untuk menggunakan mobil ini daily dalam kota, apalagi keluar kota. Karena kita tahu bahwa mobil ini adalah mobil yang basisnya SUV crossover. Nah, di atas ini ada DRL, dan ini DRL-nya cakep. Di bawah ada lampu depan yang sudah menggunakan LED. Nah, ini LED-nya keren, dan di depannya tetap ada sensor parkir. Ini ada sensor parkir yang ada di sini. Lalu kemudian di sini ada 4 sensor parkir yang ada di depan, dan di bawah sini ada lubang yang kalau kita lihat memang tembus sampai ke bannya, itu kelihatan bannya di sini. Itu tembus ke sana. Lalu kemudian grillnya ada di bawah sini. Maybe untuk pendinginan bagian baterainya atau pendinginan pada bagian sistem penggeraknya. Dan untuk chargingnya dia ada di sini. Nah, ini kayak lihat handphone bosku. Ini ada leveling baterainya, tiga-tiganya full. Ini tempat chargingnya, dan ini bisa dicas hujan-hujan, Ces. Jadi kalau misalkan parkiran rumah tanda rekan OP-nya takut kicas sambil hujan-hujan, biarkan minda gitu, aman ji. Nah, ini ada 2 tempat chargingnya. Nah, nanti akan kita informasikan lebih detail lagi. Nah, itu terus di bagian tengahnya tentu ada emblem Hyundai, karena mobil ini adalah mobil Hyundai Kona Electric. Di sebelah kanan pasti sama seperti yang ada di sebelah kiri. Dan ini kap mesinnya ringan sekali. Warna merah adalah warna yang sangat cocok untuk mobil ini. Kelihatan gagah, garang. Dan untuk wipernya dia udah pakai wiper yang lebih aman untuk bagian kaca mobil. Dan ini di depannya kacanya cukup luas ya untuk visibility. Lalu kemudian di atas ada sunroof. Lalu kemudian ada roof rail yang kalian tinggal pasangin rak di situ untuk naruh barang di atasnya. Untuk spionnya di sini disematkan lampu sen juga. Cuman di sini posisinya lampu sennya kecil. Lebih kelihatan kalau kita dari samping sini. Tapi memang sih sebenarnya untuk yang bagian ini akan lebih berfungsi pada saat orang yang ada di samping mobil tidak tahu ketika mobil ini akan berbelok. Dengan lampu sen yang menyala ini, dia akan lebih tahu bahwa mobil ini ingin berbelok. Velgnya sudah banyak review yang menjelaskan tentang velgnya. Ukurannya 215/55 ring 17. Ini ring 17. Pengeremannya cakram untuk bagian depan. Dan untuk bagian belakang juga sistem pengeremannya udah pakai disc brake atau cakram. Nah, untuk handle pintunya ini
Dia pakai tombol lock dan unlock karena dia udah keyless, dan ini effortless untuk menutup pintunya. Padahal peredamannya katanya sih bagus ya. Nanti kita akan tes langsung sih, atau kalian bisa untuk memastikannya dengan melakukan tes langsung. Nah, ini di sini soft touch untuk trim pintunya. Dudukan tangannya dengan sandarannya soft touch, tuas pintunya seperti ini. Ini ada speaker, di bawahnya ada speaker dan cup holder pula. Nah, untuk seatnya yang ada di sebelah kiri penumpangnya itu bisa untuk maju mundur elektriknya, naik turun bagian depan yang di belakang nggak ada. Jadi ini ya 6 arah lah, 6 arah. Dan kalau saya lihat jok dengan model seperti ini, saya teringat dengan Hyundai Tucson yang bahkan yang sebelumnya yang pernah kita review itu yang bekas, kurang lebih motifnya seperti ini dengan bahan kulit yang seperti ini. Nah, ini untuk blower AC-nya, dia modelnya kayak mesin pesawat atau turbin pesawat kayak gitu. Dan di sini soft touch untuk tempat penyimpanannya, dan ini karena konsol tengahnya dia modelnya floating, jadi di bawah sini dijadikan tempat penyimpanan lagi juga. Cakep toh? Nah, di atas sini ada tempat penyimpanan lagi yang dia modelnya buka tutup, dan transmisinya nih bosku, ada mundur, netral, parking, dan drive atau maju. Nah, cup holder ada 2, lalu kemudian di sini ada tombol-tombol lagi, ada heater. Wih, ini joknya bisa dipanaskan, bisa dong kalau kopi kasih dingin kiri kanan bisa bosku. Nah, ada auto hold-nya juga, lalu kemudian mode mengemudinya, tempat penyimpanan lagi di sini, cup hold, konsol tengah atau dudukan tangan yang soft. Nah, tempat penyimpanannya besar. Wih. Nah, ini lumbar supportnya. Ini juga akan sangat nyaman untuk duduk di sini, termasuk yang ada di belakang, dan ini sandaran kepalanya juga empuk. Jadi asik untuk duduk di sini, termasuk di sini ada airbag. Cakep ya. Dan ini untuk head unitnya, dia modelnya pop up kayak gitu ya. Lalu kemudian nanti kita jelaskan yang ada di sebelah sana pada saat kita berada di sisi driver. Sun visor dengan vanity mirror pastinya, airbag pasti ada di sini. Lalu kemudian untuk baris kedua di sini tidak diskriminasi juga, soft semua. Gripnya ada speaker di bawah, lalu kemudian ini joknya asik ya untuk joknya. Nah, ini yang menarik, tapi nanti kita lihat pada saat kita di sebelah karena gelap kalau nggak kebuka semua. Untuk yang belakang pasti di sini ada emblem Kona ya, karena memang ini Kona. Lalu kemudian untuk lampunya terbagi atas 2, ini keren kalau menyala. Lalu kemudian Hyundai, kalau kalian lihat Kona dengan tulisan elektrik berarti mobil ini nggak ada mesinnya. Kalian akan aman untuk berada di belakangnya karena tidak ada polusi sama sekali untuk mobil ini ketika kalian berada di belakangnya. Dan kalau kalian lihat dari belakang, ini kelihatan sangat gagah dan tapakannya cukup lebar, jadi kelihatan sporty. Sensor parkir semua ada di belakang, ada 4 sama seperti yang ada di depan. Lalu kemudian ditambah lagi kamera mundur untuk mempermudah kalian pada saat parkir mobil ini. Nah, ini belum pakai power tailgate ya, untuk bagian belakangnya masih manual seperti mobil-mobil pada umumnya. Kayak ini. Lalu kemudian di sini ada chargeran. Jadi kalau kalian beli handphone biasanya ada chargernya pada saat kalian unboxing. Kayak ginilah chargeran mobil ini ya. Dan ya, ini akan membuat kalian tenang pulang sampai rumah, tinggal cas, besok full meal lagi. Dan di bawah sini tidak ada apa-apa, hanya ada tempat penyimpanan barang karena mobil ini tidak ada ban serepnya. Tempat penyimpanan lagi di bagian sini. Lalu kemudian isofix ya untuk ikatan dudukan bayi. Nah, dikasih lampu lagi di sini LED kalau misalkan kalian mau barangnya lebih kelihatan terang. Sini ada sekat untuk kalian membuat barang di bagian belakang lebih privacy. Nah, untuk baris keduanya kita buka di sini karena di sini akan kelihatan lebih terang karena pintu sebelah kirinya sudah terbuka. Dan joknya sini stitching asli warna biru. Nah, ini stitching asli warna biru. Kemudian sandaran kepalanya ada 3, dan di sini ada armrest dengan cup holder di sini. Jadi bisa ditaruh botol atau bisa jadi dudukan tangan atau bisa kalian lipat
untuk jadi dudukan orang juga di sini. Jadi tiga-tiganya bisa duduk di belakang. Dan kalau kalian merasa bahwa tempat penyimpanan masih kurang, ini bisa dilipat ke depan. Wih. Nah, kalau kalian lipat yang di tengah, itu rata lantai bosku. Jadi kalau kalian camping, tinggal beli kasur, gelar kasur di sini udah memanjang lah dia sampai ke bagian sini. Nah, ini ada hooknya juga. Kalau kalian mau ikat barang-barang, kita naikkan lagi. Dan di sini plastik untuk cover bagian jok belakangnya. Nah ini kita bikin lebih terang lagi. Nah ini ada seat pocketnya, lalu kemudian sini ada slot charging untuk USB, tempat penyimpanan handphone, jadi handphonenya bisa di-charge sambil ditaruh di situ. Lalu kemudian di atas ada sunroof. Nah ini ada sunroofnya, jadi kalian bisa menjadi lebih terang atau menghirup udara segar dengan membuka bagian atas, tidak perlu buka pintu. Ada lampu juga di sini, lampu baca ya, di situ. Lalu kemudian kita ke tempat yang menjadi favorit pada saat kalian membeli mobil ini. Ini adalah tempat drivernya yang pengaturannya bahkan sampai ke lumbar support. Ini elektrik, bisa kalian kempeskan atau kembungkan bagian belakang sini. Lalu kemudian ada recliningnya. Ini yang bisa diatur naik turun. Kalau yang di sebelah penumpang jangan, tidak perlu jadi ergonomis. Kalau bagian penumpang kan tinggal duduk. Kalau driver perlu tahu kan. Kalau udah begitu nanti capek, bahaya. Nah ini bisa sliding. Jadi bagian driver 8 arah, 9-10 arah malah dengan lumbar supportnya. Keren toh. Nah di sini mentok. Pedalnya cuma ada 2, transmisinya saya nggak tahu apa namanya kalau mobil elektrik, driver atau matic atau bagaimana. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah di sini ada stability control, lalu kemudian sensor parkir, lalu kemudian auto charging ya, dan seterusnya ada banyak di sini. Lalu kemudian blowernya, dan ini setirnya pasti bisa diatur untuk tilt. Dan teleskopik. Di bagian sebelah kanan ada tombol untuk cruise controlnya. Di bagian sebelah kiri ada audio switchnya. Dan ini kelihatan floating untuk tempat penyimpanan bagian bawah. Masing-masing ada slot chargingnya. Jadi dikasih slot charging kiri kanan untuk bagian belakang. Dan di sini ada head up display pada saat mobil ini akan berjalan dan kita mau tahu seberapa cepat mobilnya. Kita mau lihat yang ada di depannya. Oh ya, untuk bagian trim pintunya, bagian driver ini, sorry di sini terlalu terang ya. Nah, ini trim pintunya kita tunjukkan. Nah, untuk trim pintunya di sini ada pengaturan untuk spionnya, lalu kemudian untuk lock door dan unlocknya, lock power window-nya dengan tombol power window. Nah, ini sandaran dudukan tangan, dan yang ada di depan sini itu bukan mesin bosku. Nah, dan ini ringannya, ini sangat ringan karena kenapa? Nggak perlu maksimal di sini. Tetap dikasih peredam. Saya nggak tahu buat apa yang diredam dengan baterai yang ada di depan. Apakah seberisik itu baterai sehingga transmisi atau sistem penggerak sehingga butuh peredam? Saya nggak tahu. Nah, ini tetap ada aki untuk kelistrikan bagian dalam mobil, charging dan seterusnya. Lalu kemudian ini penggeraknya, dan yang ini informasinya bisa dibuka untuk dijadikan sebagai bagasi juga. ABS-nya ada di dalam sana. Dan nah ini saya nggak tahu di cairan apa. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom deskripsi, di kolom komentar yang ada di bawah. Cakep, Hyundai Kona cakep. Nah, ditutupnya kayak gitu. Nah, bosku, itu yang bisa kita infokan kali ini tentang si Hyundai Kona ini. Sekali lagi, kalian akan lebih tahu banyak tentang Hyundai Kona ini kalau kalian datangi langsung showroomnya yang ada di Nippon Mall Makassar. Nah, untuk lebih jelas mengenai si Hyundai Kona ini, atau misalkan kalian mau reservasi untuk test drive, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskusi atau discuss mengenai itu. Nah, itu untuk yang Kona elektrik ini. Sekarang saya sedikit untuk menunjukkan yang ada di bawah sana. Yang
belakang kita ke bawah untuk menunjukkan si Hyundai Ioniq yang ditaruh di bawah untuk orang yang ingin melakukan test drive terhadap mobil ini. Tapi kita overview secara umum aja untuk si Ioniq ini. Nah, ini adalah Ioniq yang varian paling mahal. Bisa kelihatan dari belakang Ioniq elektrik. Nah, di sini tetap ada kamera mundurnya juga. Lalu kemudian mobil inilah yang akan kalian tes pada saat kalian ingin merasakan bagaimana sih berkendara dengan mobil elektrik di Kota Makassar. Nah, velgnya seperti itu. Nanti akan kita review mobil ini secara lebih umum lagi. Oh ya, ini kekunci ya. Yang ini kekunci, cuman nggak kelipat ininya spionnya. Nah, overview secara keseluruhan, di atas ada sunroofnya juga. Lalu kemudian untuk kaca depannya cukup luas visibility-nya. Dan untuk lampu depannya udah pakai LED semua. Nah, ini platnya 1010. Itu plat sementara ya. Dan di depannya nggak ada grill lagi. Ini tertutup secara full. Nggak tahu ini modelnya buka tutup apa enggak, tapi kelihatannya buka tutup. Dan di depan full dengan sensor parkir juga. Dan mobil ini gagah bosku. Harganya, untuk lebih jelasnya silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, itu yang bisa kita update kali ini mengenai si Hyundai yang ada di Makassar, yang stok yang ready pada saat Hyundai Makassar itu grand opening adalah Hyundai Kona dengan Hyundai Ioniq. Tapi menyusul akan ada Santa Fe dengan yang paling gagah juga, yaitu Hyundai Palisade. Nah, itu update kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah dari apa yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.